Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Widya Ayu Prihartini dari kampus STKIP Amal Bakti, Fakultas Matematika semester 5. Dan sekarang saya akan membahas tentang transformasi geometri matematika khusus kelas 9. Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, apa nih yang terlintas di pikiran kamu kalau terdengar kata-kata transformasi? Pasti beragam ya, bervariasi. Ada yang langsung kepikiran film Transformer, atau mungkin lagi mikirin transformasi ulat menjadi kupu-kupu. Secara nggak sadar, kedua hal tadi berhubungan loh sama materi yang kita bahas kali ini. Contohnya, ulat yang berubah menjadi kepompong, lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu. Terus kalau Transformer sama juga sih. Jadi sebuah mobil yang berubah menjadi robot yang berukuran besar. Nah, dari kedua hal itu kita bisa tahu deh arti dari transformasi, yaitu perubahan posisi ataupun ukuran. Terus artinya geometri apa dong? Nah, geometri itu suatu yang berhubungan sama titik, garis, ataupun bidang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi ataupun ukuran pada titik, garis, ataupun bidang. Misalnya, posisi awal XY ketika mengalami transformasi ataupun perubahan posisi menjadi XY. Sampai di sini paham ya? Dan transformasi geometri ada 4 jenis loh. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Jadi, translasi biasanya disimbolkan dengan huruf T. Translasi ini punya jarak dan arah. Intinya sih, translasi itu cuma menggeser titik atau bidang sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Dan tidak mengubah ukuran sama sekali ya. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Nah, siapa sih yang nggak pernah bercermin? Pasti semuanya juga pernah, termasuk aku. Jadi, konsep dari refleksi itu atau pencerminan ini sama aja sih dengan sifat di cermin datar. Jadi, suatu titik ataupun bidang bisa direfleksikan sumbu X atau Y. Bisa juga terhadap bentuk asal ataupun garis. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Coba deh sebutin benda-benda yang berotasi ataupun benda-benda yang bisa berputar. Banyak pasti. Contohnya ada jarum jam, roda kendaraan, sampai planet di angkasa pun itu berotasi loh. Jadi, rotasi itu artinya suatu perubahan posisi titik ataupun bidang dengan cara diputar dengan suatu titik pusat dan sudut tertentu. Ini nih yang harus diverifikasi. Dia itu mengubah posisi titik ya. Biasa sudut yang dipakai itu sudut 90 derajat, sudut 180 derajat, dan sudut 270 derajat. Dan yang terakhir, yaitu dilatasi. Biasanya saat di listrik padam itu, terus kamu nyalain nih senter dan diarahin ke tangan, pasti ada bayangan yang berbentuk. Dan bayangannya itu berukuran lebih besar dari ukuran tangan kita. Nah, tanpa disadarin, tubuh kita itu berkaitan dengan dilatasi atau bisa dibilang dengan didilatasi. Kedengarannya itu matematis sekali. Tahu nggak sih, dilatasi itu jenis transformasi yang paling beda di antara 3 jenis yang lainnya. Tahu nggak kenapa? Dari segi definisinya aja, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek ataupun benda, bisa memperbesar ataupun memperkecil.
Kalau jenisnya itu yang lain yang berubah itu posisinya. Nah, kalau hasil dari dilatasi, posisi dan ukurannya itu berbeda dan berubah. Tapi bentuknya tetap sama ya. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.